Pada 13 Juli 2024, sebuah kejadian mengguncang Butler, Pennsylvania. Kalau mau lihat mujizat itu harus ada masalah. Ya. Karena di balik masalah, di situ ada mujizat. Bagaimana kita bisa menilai intervensi Tuhan yang begitu supranatural dalam momen kritis bagi orang percaya yang naturnya kan natural gitu seperti dialami oleh Trump. Hingga Indonesia bisa berubah seperti sekarang ini, yaitu hasil doa. Pada 13 Juli 2024, sebuah kejadian mengguncang Butler, Pennsylvania saat Donald Trump, mantan Presiden Amerika Serikat, sedang berpidato dalam kampanye. Thomas Matthew Crooks, seorang pemuda berusia 20 tahun, melakukan penembakan yang hampir merenggut nyawa Trump. Insiden ini berakhir tragis dengan kematian Crooks dan seorang audien kampanye, serta membuat dua orang lainnya dalam kondisi kritis. Menurut laporan dari Reuters dan wawancara eksklusif dengan New York Post, Trump menyebut peristiwa ini sebagai keajaiban dan berkat perlindungan Tuhan. Visualisasi 3D dari Point Consciousness memperlihatkan betapa dekatnya Donald Trump dengan kematian. Peluru menembus telinganya tepat saat mantan presiden menggerakkan kepalanya. Grafik ini menunjukkan bahwa jika Trump tidak memiringkan kepalanya, peluru akan mengenai bagian vital. Gambar ini menjadi viral di media sosial dengan banyak orang menyebut kelangsungan hidup Trump sebagai sebuah keajaiban. 2 hari setelah peristiwa, dalam aparisi publiknya di Konvensi Nasional Partai Republik, Trump menampilkan perban tebal di telinga, simbol dari kejadian yang dialaminya. Lewat postingan di Truth Social, Trump mengucapkan terima kasih kepada para pendukungnya atas doa dan dukungan yang diberikan. Dia pun mengatakan bahwa hanya Tuhan yang sanggup mencegah segala sesuatu yang tidak terpikirkan terjadi. Trump juga mengekspresikan solidaritasnya dan cinta kepada keluarga korban penembakan, termasuk seorang petugas pemadam kebakaran yang gugur dan 2 orang yang mengalami luka serius. Trump menegaskan bahwa ia tidak akan takut, tetapi tetap teguh dalam iman dan menentang kejahatan. Wow, keajaiban Tuhan sungguh nyata. Dengan sebuah refleks yang sederhana yang berubah menjadi sebuah keajaiban. Saat berdiri di atas panggung, Trump instinktif membalikkan kepalanya. Sebuah gerakan yang secara ajaib membuatnya menghindari tembakan yang bisa jadi fatal. Seperti yang dilaporkan oleh New York Post. Saya seharusnya tidak berada di sini. Saya seharusnya mati. Peristiwa ini tidak hanya menyimpan pesan keselamatan, tetapi juga meneguhkan kekuatan doa dan perlindungan Tuhan. Untuk membahas lebih lanjut, kami sudah hadirkan Bapak Pendeta Dr. Tony Mulya. Beliau adalah fasilitator jaringan doa nasional. Shalom Pak Pendeta Tony, apa kabar Pak? Shalom. Salam mujizat Pak. Amin. Ya, ini the power of prayer. Tapi kalau kita mau dalami lagi, bagaimana kita bisa menilai intervensi Tuhan yang begitu supranatural dalam momen kritis bagi orang percaya yang naturnya kan natural gitu seperti dialami oleh Trump? Ya, saya sering kali bilang begini. Kalau mau lihat mujizat itu harus ada masalah. Ya. Karena di balik masalah, di situ ada mujizat. Dan kita melihat tadi, kalau bukan Tuhan, gak mungkin seorang Trump bisa selamat. Ya. Hanya perbedaan sedikit saja bisa luput dari tembakan yang beberapa kali itu karena ada Tuhan. Saya percaya firman Tuhan digenapi, dikatakan malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan dan meluputkan. Dia luput karena ada malaikat mungkin yang memiringkan kepalanya sedikit.
Jadi akhirnya dia bisa selamat. Ya, ya. Jadi sekalipun sesuatu yang supranatural namun bisa menyentuh secara nyata kehidupan yang natural. Dan ini adalah bagian dari sebuah doa. Tadi kita tidak bicara politik tapi kita bicara bagaimana kuasa doa dan Tuhan hadir. Dan itu bisa mempengaruhi keselamatan seseorang. Apalagi kalau kita bicara sebagai pemimpin negara dari ancaman seserius ini. Menurut pendapat Pak Tony bagaimana? Kuasa doa dan intervensi doa itu. Ya, makanya di Alkitab kita tertulis bahwa dalam 1 Timotius 2 ayat 1 dan 2 kita harus doa untuk sesama yang pertama. Ya. Yang kedua, kita juga harus selalu berdoa untuk para pemimpin kita, ya, presiden atau pemimpin di partai, semua yang memimpin negara kita harus kita doakan supaya kita bisa hidup tenang, dikatakan. Karena kalau misalnya sampai tidak ada doa, terjadi sesuatu, maka kita pun hidup tidak bisa tenang. Puji Tuhan dengan peristiwa ini saya lihat bangsa Amerika banyak yang mendoakan tentunya kepada Trump dan akhirnya bisa terluput seperti sekarang itu. Ya, dan kejadian ini sepertinya menjadi cermin bagi setiap orang ya bahwa ternyata penting sekali untuk kita menyertakan pemimpin kita dalam doa kita. Kalau kita bicara pemimpin kan bukan cuma pemimpin negara ya, tapi juga mungkin pemimpin dalam perusahaan atau pemimpin dalam pelayanan. Nah, kalau dari pandangan Pak Tony, bagaimana kuasa doa ini yang kita doakan sekalipun kita hanya menyebut namanya, namun bisa mengubah sebuah keadaan. Dan kalau tidak berdoa, sejauh mana ini bisa mengubah keadaan sebuah negara? Kalau kita bicara dalam konteks mendoakan pemimpin dalam sebuah negara. Ya, saya pikir kan ini firman Tuhan yang mengatakan tadi, kita harus doa untuk pemimpin, ya untuk presiden. Dan kalau kita bisa doa untuk mereka, maka dikatakan oleh firman Tuhan itu yang baik. Dari 1 Timotius 2 ayat 3 mengatakan itu yang baik. Jadi yang baik ya harus kita lakukan supaya kita bisa hidup tentram dan tidak ada kekacauan, supaya tidak ada lagi ya masalah di negara atau di negeri itu yang fatal gitu. Perlu ada doa. Ya. Saya percaya doa bisa mengubah bangsa. Amin, amin. Nah, berkaitan dengan doa, Bapak kan sudah cukup lama berada di jaringan doa nasional. Seperti apa sih pengalaman spiritual Pak Tony? Tidak hanya merasakan kehadiran Tuhan, tapi juga apakah juga ada pengalaman-pengalaman spiritual yang juga Pak Tony melihat dan rekan-rekan tim jaringan nasional melihat bahwa oh ini bukan Tuhan nih. Ini adalah iblis yang mencoba untuk merangsek dan melakukan sesuatu. Boleh ceritakan sedikit Pak? Ya, pengalaman saya ya lumayan lah, baru 23 tahun saya di jaringan doa. Saya melihat sejak kita berdoa untuk bangsa ya, terjadi perubahan yang sangat signifikan di bangsa kita ini ya. Indonesia dulu seringkali ada masalah, demo dan sebagainya. Ya, setelah 2003, 2005, 2012 kita berdoa buat bangsa. 2014, 2018, 2020 dan sampai 2023 yang lalu kita berdoa, terjadi sangat banyak perubahan. Kita dipimpin oleh presiden yang menurut saya sangat baik, hingga Indonesia bisa berubah seperti sekarang ini, yaitu hasil doa dari kebersamaan gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia. Kita berdoa. Dan hasilnya ya kita lihat ya ekonomi kita tidak terburuk lah di dunia dibandingkan dengan negara-negara lain, mungkin lebih baik begitu. Keadaan juga mungkin lebih baik. Menurut saya ke depan akan lebih baik lagi. Amin. Amin Pak Tony. Nah, dalam konteks kejadian yang dialami oleh Trump, lalu juga pengalaman Anda selama 23 tahun di jaringan doa nasional, melihat dari satu situasi dan situasi berikutnya ada perubahan. Pak Tony juga apakah melihat juga bahwa oh ini ada rencana jahat nih dari si iblis. Ada peranan iblis dan Anda memahami itu. Bagaimana kita sebagai orang-orang yang mendengar ini, semua yang menyaksikan pembicaraan kita, boleh belajar memahami bahwa ini Tuhan dan ini iblis nih bukan Tuhan. Dan kita bisa tahu betul nih rencana jahatnya.
Dan kita bisa tetap percaya beriman bahwa perlindungan Tuhan itu bisa mencegah rencana dari iblis yang bisa datang secara tiba-tiba. Ya, tentunya kalau kita tahu sifat iblis itu ada 3 hal. Dia selalu berusaha untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kalau bisa terjadi pembunuhan, kalau bisa terjadi pencurian, kalau bisa terjadi perpecahan, itu niat-niat iblis. Dan untuk itulah kita yang ada dalam komunitas doa, kita harus mematahkan setiap siasat iblis yang mencoba untuk memporak-porandakan kita. Sebelum dia melakukan sesuatu, tentunya anak-anak Tuhan harus berdoa untuk sesuatu, minta perlindungan Tuhan supaya kuasa iblis tidak bekerja, supaya kuasa Tuhanlah yang bekerja di dalam kehidupan kita. Kira-kira seperti itu. Artinya dalam prakteknya ketika kita berdoa nih bagi mereka yang sekarang mau belajar, saya mau belajar nih seperti Pak Tony dan teman-teman juga belajar mendoakan pemimpin, tapi juga belajar mendoakan sebelum melakukan itu. Artinya begitu penting ya untuk mengatakan dan memperkatakan bahwa biar kuasa iblis tidak bekerja dan kuasa Tuhan bekerja. Ya, menurut saya sangat ya, karena dalam Yeremia 29 ayat 7 mengatakan usahakanlah kesejahteraan kota. Jadi kota itu perlu sejahtera, makanya kita harus bungkus dengan darah Yesus, minta perlindungan supaya kuasa iblis tidak mengintervensi kota di mana kita tinggal, negara di mana kita tinggal, bahkan di dunia supaya dia tidak manifestasi seperti begitu. Kalau ada timbul pertanyaan nih Pak Tony, oke deh saya kan biasa mendoakan orang yang saya kenal nih, karena orang yang saya kenal juga pasti mendoakan saya lah gitu. Tapi bagaimana dengan saya mendoakan orang yang saya tidak kenal, belum tentu dia juga mendoakan kita. Nah bagaimana mengubah perspektif ini supaya setiap kita, terutama orang percaya, apapun denominasi gerejanya, sepakat dalam hal ini. Tidak hanya mendoakan yang dikenal, tapi juga mendoakan kesejahteraan kota termasuk pemimpin negara kita. Ya, saya pikir Tuhan nggak egois ya. Tuhan justru ingin kita mendoakan musuh kita. Saya seringkali ambil satu perumpamaan dengan kata shalom. Shalom itu artinya damai sejahtera Tuhan turun atas seseorang. Ya. Dikatakan di Alkitab kalau dia layak menerima shalom, shalom itu akan turun. Tapi kalau dia tidak layak menerima shalom, shalom itu akan kembali kepada kita. Nah, saya percaya juga gini, kalau kita mendoakan semua orang yang baik, kalau dia memang layak menerima, maka kebaikan itu dia terima. Padahal kalau orang itu mungkin gak baik, kita doakan dia baik, kebaikan itu akan datang kepada kita loh. Jadi maksudnya kita jangan hanya doakan orang yang baik sama kita. Orang yang gak baik sama kita juga tetap ada kita harus doakan. Syukur-syukur dia jadi baik. Tapi kalau dia tetap gak baik, kebaikan itu datang sama kita. Ini menurut saya penting ini. Jadi jangan cuma doakan orang yang kita kenal, bahkan yang nggak kita kenal pun kalau perlu kita doakan ya supaya dia bisa menerima keselamatan. Ya kalau enggak, ya kembali, kalau dia nggak mau, berkat itu datang sama kita gitu. Jadi doa tidak tebang pilih ya Pak ya, karena ketika kita melakukan itu semua harus didoakan. Iya, kalau kita melakukan itu justru kita jadi pelaku firman sebenarnya ya. Iya. Artinya belum lama. Iya, artinya tidak harus, saya kan bukan pendoa syafaat gitu, saya nggak bisa doa panjang-panjang dan sebagainya gitu loh. Bagaimana, apakah pernah nggak Bapak mendapatkan case ini, lalu apa yang Bapak sampaikan untuk mengedukasi supaya setiap orang punya kesadaran berdoa dan mendoakan pemimpin dan juga kesejahteraan kota, tidak hanya keluarga dan pekerjaannya saja? Ya, maksud saya memang mungkin ada orang yang awal belum bisa berdoa, doa sedikit juga penting lah. Lama-lama dia juga akan bisa berdoa. Karena antara pendoa dengan nabi, ya, pendoa dengan nabi, apa bedanya gitu? Saya bilang bedanya cuma 25 tahun. Seorang nabi tadinya pendoa aja, ya, pendoa salah, lama-lama dia bisa menjadi nabi. Gak ada orang dilahirkan jadi nabi. Jadi seorang pendoa yang mahir pun ya pasti asalnya pendoa yang biasa aja. Ya maksud saya dari hari ini mendorong supaya orang yang baru percaya pun
ya kita wajib berdoa. Lama-lama akan menjadi luar biasa menurut saya. Wah, saya tidak bisa bayangkan bahwa bagaimana jikalau setiap individu, setiap keluarga memiliki pesan yang sama dan juga kesan yang sama. Suatu perubahan dan terobosan terjadi atas setiap keluarga dan bangsa kita ya Pak Tony. Pasti. Karena ada intervensi Tuhan yang hadir. Nah Pak Tony, dari kejadian percobaan pembunuhan Donald Trump, apa pesan spiritual menurut Pak Tony dari selamatnya Trump dari percobaan pembunuhan tersebut? Ya, tetap kita harus doakan lah, bukan cuma doa untuk pribadi, doa di rumah. Jadi untuk pemimpin dunia pun ya kalau perlu didoakan semua. Karena kita percaya bahwa tidak ada doa yang sia-sia di hadapan Tuhan. Dan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya kita percaya bahwa Tuhan itu mengasihi bukan cuma pribadi kita tapi mengasihi dunia. Jadi penting hari ini mungkin ada orang-orang yang ditingkatkan dalam hal berdoa, mau berdoa untuk seluruh para pemimpin yang ada di dunia, karena kesejahteraan dunia ini kesejahteraan kita juga. Wow, luar biasa Pak Tony Mulya. Ada banyak sekali hal yang sudah Anda sampaikan dan itu sangat bermanfaat buat kami. Terima kasih Pak Tony, salam untuk semua rekan-rekan tim di Jaringan Doa Nasional. Dan kiranya kuasa Tuhan juga selalu menyertai Pak Tony dan teman-teman yang selalu berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia khususnya. Amin. Pak Adlian, Tuhan Yesus memberkati. Wow. Pak Kuasa Tony doa. kan rekannya Bu Maria juga. Ya. Bu Maria juga pengalamannya hampir mirip dengan Ya. Pak Tony juga. Ya. Bagaimana perasaan intervensi kuasa Allah kalau ada yang belum bertanya-tanya, gimana sih ini rasanya untuk bisa merasakan intervensi Tuhan gitu loh, supaya saya tetap percaya dan yakin bahwa dari doa sederhana ini Tuhan hadir. Ya, memang bicara tentang intervensi Tuhan ini betul-betul sesuatu yang secara akal kita itu kayaknya nggak bisa mengerti. Tapi itu nyata. Bahwa pada waktu doa dinaikkan kepada Tuhan dengan iman, Ya. ada pagar perlindungan Tuhan. Pagar perlindungan yang turun atas orang-orang yang kita doakan. Ya. Di situ kita melihat bahwa benar waktu firman diperkatakan, Mazmur berkata bahwa dia mengutus malaikat-malaikatnya untuk menjaga setiap orang yang kita doakan. Ya bahkan Raja Salomo pun juga mengajarkan untuk tidak hanya mendoakan diri sendiri tapi juga orang-orang di luar sana sampai betul. orang yang belum kenal Betul. Tuhan bisa merasakan sesuatu yang berbeda ketika dekat dengan orang yang sering berdoa. Betul. Ya. Ini luar biasa sekali. Ya. Dan bukan cuma merasakan ya, saya lihat bahwa memang nyata ya mujizat Tuhan itu dialami oleh orang-orang yang kita doakan. Ya. Di luar daripada apa yang kita bisa pikirkan dan doakan, Tuhan bekerja jauh daripada Tuhan itu. bekerja jauh lebih daripada Ya. itu. Di tengah maraknya pemberitaan tentang kejahatan, seakan tidak ada tempat yang benar-benar aman nih untuk kita. Pertanyaannya, apakah hal itu akan membuat kita bersembunyi dalam ketakutan? Ingat, janji Tuhan telah diucapkan dengan tegas. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 91 ayat 11. Sebab ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Terjatuh dari ketinggian 40 meter di tebing Broken Beach, Bali. Seperti apa kisahnya? Mari kita saksikan Alvalino Kasyenda. Saya jatuh dari tebing setinggi 40 meter. Tanggal 21 November jam 7 pagi saya berangkat dari Pelabuhan Sanur menuju ke Nusa Penida bersama dengan orang-orang lain di satu kapal. Sampai di sana itu banyak sekali orang. Itu kelihatan ada turis dari luar, bahkan domestik juga, udah ngantri berfoto yang ada latar belakang gua. Nah, aku masuk langsung dalam antrian dan udah selesai berfoto 4 kali, difotoin sama tour guide aku si Bli. Tapi karena memang anak muda ya, biasa excited banget kayak, kurang puas nih, pengen foto sebelah situ.
Langsung nanya sama Bli, boleh nggak foto sebelah situ? Yang ada rumput yang tinggi itu. Yang latar belakang gue juga masih dapat dikit. Bli bilang, mau foto kayak gimana? Yoga handstand, tangan di bawah, kaki di atas. Dan aku udah biasa bikin gerakan ini, bukan pertama kali. Jadi aku aktifin timer waktu itu, 10 detik. Itu posisi tangan udah di bawah, kaki udah di atas. Tiba-tiba ada angin yang kenceng banget. Itu aku kehilangan keseimbangan. Yang aku pikir masih pijakan yang di rumput-rumput itu ternyata kayak rumput kosong yang udah nggak ada pijakan. Dan itu berasa kayak ada yang narik aku ke belakang. Aku kepleset di rumput tersebut dan aku nggak sengaja salto ke belakang. Dan ketika aku jatuh, kakiku udah ngadep ke atas telapaknya. Aku cover dada sama kepala, refleks gitu kan. Langsung cover begini untuk lindungi. Sampai akhirnya aku sendiri ngeliat tulangnya keluar, karang-karang masuk ke sini sama pasir. Itu kayak, Tuhan, sakit banget Tuhan. Aku bener-bener saat itu kacau banget pikirannya, panik, dan aku udah sesak nafas. Karena dengan kondisi laut lagi bergelombang, lagi kuat arusnya. Aku berusaha berenang dengan tangan kananku yang gak kenapa-kenapa. Aku cuma angkat tangan bilang dalam hati, Tuhan Yesus tolong, sambil nangis, sambil menjerit saat itu. Di situ di tengah-tengah kekacauan pikiran, di tengah-tengah kekhawatiran, kepanikan. Believe it or not, I heard a voice. Aku dengar suara yang ngomong kencang banget di telinga kiri. Yang bilang, be still. Be still. Itu seakan-akan aku dapat kekuatan. Aku berusaha berenang dengan tangan kananku dan kaki kiriku yang gak kenapa-kenapa. Berusaha berenang. Itu kayak ombak yang narik aku ke dalam tadi yang barusan. Dia kayak dorong lagi aku kembali ke darat. Aku nyembah Tuhan. Aku nyanyi lagu. Tenanglah kini hatiku, Tuhan membimbing langkahku di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Hampir 5 jam saya nunggu. Akhirnya saya cuma ngeliat kayak putih banget. Tiba-tiba ada 2 orang datang. Rescuer ya dari tim SAR datang. Dan mereka langsung tenangin saya, kasih minuman air putih waktu itu secara suruh disipit slowly ya, telan pelan-pelan, dan dipindahin badan saya ya ke tanduk untuk diangkut ke atas. Kurang lebih sekitar 1 jam saya langsung dirujuk di rumah sakit terdekat. Sampai di sana juga dokter langsung pasangin injeksi, terus cek kondisi saya, di ronsen berulang kali sampai 15 kali karena dokter nggak percaya. Tulang belakang kamu nggak kenapa-kenapa, tulang kepala kamu nggak kenapa-kenapa, semuanya aman. Ini mujizat. Baru kamu satu-satunya yang selamat. Semua yang jatuh di situ kalau nggak meninggal mayatnya hilang. Saya harus dioperasi sebanyak 3 kali selama 3 bulan. Dari situ saya direhabilitasi kurang lebih hampir sekitar 2 tahun. Saya selalu bertanya sama Tuhan, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Saya harus tinggalkan ya dunia entertainment. Bahkan dengan kondisi saya nggak berdaya. Cuma di kursi roda saat itu. Bahkan cuma pakai tongkat. Ya. Tiap hari cuma ngeliatin dinding di kamar saya. Saya nangis, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan nggak pernah jawab. Kenapa? Karena Tuhan nggak mau saya sekedar mencari jawaban, tapi Tuhan mau saya menjadi jawaban. Tuhan nggak mau saya sekedar menanti mujizat, saya langsung disembuhkan saat itu, langsung normal jalannya. Tapi Tuhan mau saya menjadi mujizat bagi orang lain. Jadi benar-benar saya ngalamin pembentukan karakter. Hati saya dimurnikan Tuhan sebelum saya diizinkan ya melayani orang lain. Dalam Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, aku akan menolong engkau, dan aku akan memegang engkau dengan tangan kananku.
Saya klaim janji firman Tuhan, saya percaya saya pasti ditolong Tuhan. Saya pasti diberikan kemenangan untuk lewatin ini semua. Tuhan, kalau Tuhan masih mau kasih saya kesempatan untuk hidup, saya janji saya akan hidup jadi pribadi yang lebih baik. If you believe in God, you will be safe. But if God believes in you, your life will be transformed. So percaya sepenuhnya sama Tuhan. Dan Tuhan siap mengubah, mentransformasikan hidupmu sesuai dengan rencananya yang luar biasa. Luar biasa kuasa Tuhan, luar biasa kesaksiannya. Saya percaya Bu Mari juga punya pengalaman yang seperti itu ya. Saya juga ngalamin. Hanya sebut nama Tuhan Yesus itu ujung pisau sudah hampir sampai sini. Ya. Tiba-tiba orangnya langsung tarik tangannya dari luar kaca jendela. Ya. Jadi bagaimana intervensi kuasa Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan hanya menyebut nama saja Tuhan Yesus tolong. Itu pertolongan langsung 0, sekian second terjadi. Sebab kitab Yeremia bilang, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Dan yang menarik tadi. Dan dia memang Allah yang mendengar betul. doa. Yang menarik tadi tidak ada kepanikan, be still. Jadi ingat satu firman Tuhan bahwa di dalam tinggal tenang terletak kekuatan. Tapi kekuatanmu bukan kekuatan kita ya Bu ya. Dari tapi Tuhan. Kekuatan daripada Tuhan. Ya. Wow. Tuhan Allah yang menjawab doa. Tidak peduli apapun keadaanmu. Dia tetap Allah yang sama kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Saat ini saya digerakkan oleh Tuhan untuk berdoa bagi seorang wanita yang hidupnya ada di titik nadir paling rendah. Dan dia bilang, Tuhan, aku mau akhiri hidupku. Kitab Yeremia, kitab Yesaya 49 ayat 16 berkata, Aku Tuhan yang mengetahui setiap ruang tembok-tembokmu. Itu ada di dalam matanya Tuhan. Dan dia mendengar engkau pada waktu engkau berseru kepadanya. Ini harinya bagi engkau. Angkat tanganmu ke Tuhan. Karena dia menyedengkan telinganya dan mendengarkan doamu. Tidak ada satupun dosamu yang Tuhan katakan itu dosa yang besar. Tetapi kuasa Tuhan sanggup untuk memulihkan engkau. Sekarang terima mujizat Tuhan. Terima harapan dari Tuhan karena engkau akan diselamatkan dan engkau pasti akan dipakai hidupmu untuk banyak orang boleh diselamatkannya. Saat ini kita berdoa. Bapa di surga, aku berdoa bagi wanita ini bahwa engkau punya rencana yang besar. Iblis mereka-reka yang jahat, tetapi engkau mengubahnya menjadi kebaikan. Saat ini juga terima keselamatan dari Tuhan, terima pertobatan dari Tuhan, terima pemulihan dari Tuhan. Dan ingat, satu saat engkau akan bersaksi, aku orang yang diselamatkan Tuhan. Karena dia menjawab doaku. Dalam nama Yesus, terjadi apa yang kau rancangkan Tuhan bagi hidupnya. Haleluya. Amin. Amin. Yes. Amin. Ya, jika saat ini Anda juga sedang menghadapi ketakutan, perasaan, aduh saya nggak berdaya nih. Saya ada di jalan yang buntu. Saya nggak tahu mesti gimana lagi. Ada satu hal yang bisa Anda lakukan. Saat ini, angkat teleponmu, hubungi layanan doa Cahaya Bagi Negeri. Kami selalu siap menanti telepon Anda untuk mendoakan Anda kapanpun Anda membutuhkannya. Sebab kami percaya setiap masalah di dalam Tuhan Yesus Kristus pasti ada jalan keluarnya. Seorang anak bertahan hidup hanya dengan doa. Seperti apa kisahnya? Mari saksikan kisah Stephanie Graciela. Jadi waktu itu Grace itu umur 7 bulan.
Grace itu menderita penyakit yang bernama fistula. Infeksi fistula itu Grace alamin sejak usia 7 bulan sampai umur 5 tahun. Jadi Grace itu dulu infeksi bengkak, telinganya sebelah kiri ini bengkak gitu kan. Jadi mama cari dokter sama papa yang bisa menangani operasi untuk telinga Grace, karena dokter bilang telinga Grace ini harus dioperasi. Grace udah 4 kali operasi tapi hasilnya itu gagal. Kayak operasi Grace ini belum bisa benar-benar kering gitu, masih basah. Jadi kemana-mana Grace pergi selalu bawa kain kasa putih di telinga kirinya Grace itu. Sejujurnya Grace pakai kain kasa kan kemana-mana. Grace malu sih, Grace malu. Habis itu ditanyain juga sama orang-orang gitu kan. Soalnya kain kasanya Grace ini memang lama gitu. Habis itu kalau diobatin, khususnya kalau misalnya tiba-tiba diganti kain kasanya sama kain yang baru, itu benar-benar perih dan sakit banget. Jadi dari kecil dia selalu pakai perban kemana-mana, karena nggak boleh kena debu telinganya. Sampai akhirnya saat dia umur 6 tahun, mau masuk SD waktu itu, dia mulai merasa malu. Di situ hati saya kayak, wah gimana ya caranya? Kalau ingat masa-masa itu, saya benar-benar sedih gitu. Saya sama suami sepakat, ayo kita doa. Kita tetap percaya pasti ada mujizat buat Grace. Lalu kita doa, dan Grace itu puji Tuhan dia anaknya super ceria. Meskipun dia menderita, tiap hari kita harus ganti kasa, isi alkohol, ganti perban, dia nggak pernah tunjukin sama kita kalau dia lemah gitu loh. Grace suka sekolah minggu di sini karena sekolah minggu di sini itu seru. Kadang guru-gurunya juga bikin games gitu, jadi lebih menarik gitu. Habis itu Grace bisa menonton kisah animasi Superbook yang luar biasa banget. Jadi Grace benar-benar pertama kali tahu kisah Superbook itu di sekolah minggu ini. Kisah Superbook sih semua umumnya semua Grace suka ya. Itu ada satu yang benar-benar Grace suka banget, yaitu kisah Paulus di tengah badai. Saat badai itu teman-temannya jatuhin posisi Paulus, kayak dihina-hina dan diejek-ejek Paulus itu kan. Tapi Paulus nggak takut. Dia punya teman namanya Tuhan Yesus. Akhirnya dia berpegang teguh sama Tuhan, dia berdoa terus kepada Tuhan. Grace bisa belajar kalau dalam hal apapun itu kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Dalam segala apapun kita harus buat pergumulan dengan Tuhan, khusus kita dengan Tuhan sendiri gitu. Kita sebagai orang tuanya justru dikuatkan gitu. Jadi saya sama papanya, ayo Grace aja kuat, ayo kita berjuang lagi. Lalu kita doa, Tuhan tolong tunjukkan sama kami ke dokter mana kami harus pergi. Akhirnya mama papa mendapat info atau mendengar gitu kan, ada dokter hebat yang bisa menangani penyakitnya Grace ini. Akhirnya mama papa coba operasi gitu kan, Grace dicoba operasi ke situ. Beberapa jam sebelum Grace masuk ke ruang operasi, Grace berdoa lagi benar-benar sendiri kepada Tuhan. Tuhan berkati, semoga ini benar-benar menjadi operasi Grace yang terakhir dan semoga bisa berjalan lancar. Semoga bisa kering ya Tuhan. Grace percaya dan menyerahkan ini semua kuat teguh kepada Engkau. Lalu Grace pun masuk ruang operasi. Nah di saat itu Grace kan dibius, jadi nggak nyadar apa-apa. Grace bangun-bangun, Grace udah di kursi roda. Di kursi roda lagi dibawa menuju ke kamar. Akhirnya di situ mamanya Grace menceritakan semua yang terjadi dan ternyata hasilnya puji Tuhan banget. Grace bersyukur kepada Tuhan, Tuhan menjawab doanya Grace gitu kan. Grace jadinya infeksinya dia benar-benar berhasil, sukses.
Jadi kemana-mana Grace gak usah pakai kain kasa lagi karena ininya Grace udah benar-benar kering. Tapi Grace benar-benar bersyukur banget Tuhan mau nolongin tentang telinga Grace di dalam hidup Grace. Fistelnya tuh udah berhasil diangkat. Lalu kita dikasih, ini loh Bu yang jadi permasalahannya Grace. Jadi kayak daging seukuran jari begitu, itu yang kita pegang. Dan kita benar-benar di rumah sakit, ya Tuhan, bersyukur, terima kasih. Kita juga terima kasih sama Grace yang udah kuat bertahan bertahun-tahun. Dari umur 7 atau 8 bulan gitu, dia mengalami sakit itu. Dari operasi pertama, kedua, ketiga, keempat, dia masih bertahan sampai sekarang. Dan dia sangat ceria gitu. Itu yang sangat saya syukurin. Yang perlu kita pahami adalah ketika kita sudah berdoa, mungkin ada yang berasa, saya juga berdoa kok belum ada terjadi. Kan waktu Tuhan bukan waktu kita gitu ya. Jadi kita tetap pray until something happen. Kita push iman kita. Kisah Grace tadi ini sebenarnya sebuah pesan penting buat setiap orang tua dan juga anak-anak. Lihat bagaimana pertumbuhan iman itu bukan hanya bagus untuk anak itu, tapi juga orang tuanya. Jadi berkat, imannya tuh bertumbuh dan termotivasi, Bu. Ya. Dan tadi beberapa kali dikatakan Grace itu kuat, Grace itu kuat. Apa impresi yang saya dapat? Apa, Bu? Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi untuk namanya dimuliakan. Amin. Sejak kecil dia mengalami, tetapi ada kekuatan Tuhan di dalam dia. Bahkan orang tuanya belajar dari dia. Kalau dia kuat, kenapa kita tidak? Betul Nama sekali. Tuhan ditinggikan melalui keadaan di mana waktu Tuhan bekerja, mujizat terjadi, Tuhan dimuliakan. Itu yang paling penting. Ya. Nah, bicara mengenai yang penting nih, kami juga ingin melanjutkan misi mulia ini karena bagi kami ini adalah misi yang sangat penting. Namun kami juga membutuhkan dukungan Anda sebagai mitra kami, mitra CBN. Mari, dengan bergabung menjadi mitra CBN, Anda dapat membantu lebih banyak anak-anak seperti Grace agar mereka juga mengalami bagaimana kasih Tuhan itu nyata. Dan mereka menjadi anak-anak yang menemukan kekuatan yang hebat dalam iman mereka. Sekalipun mereka masih kecil. Nah, caranya sangat mudah. Silakan scan QR Code yang tertera di layar saat ini. Dan berdonasi dengan e-wallet Anda. Atau Anda juga bisa segera kunjungi donasi.jawaban.com. Sebab Tuhanlah tempat perlindunganmu. Amin. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Yes. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Amin. Mazmur 91 ayat 9 sampai 10. Kami perkatakan perbincangan kita hari ini, diskusi semuanya memberkati dan menginspirasi Anda semua. Untuk itu saksikan terus Cahaya Bagi Negeri. Jangan lupa untuk subscribe Jawaban Channel, kasih like, Ya, dan share video ini. Saya Andi Otniel. Saya Maria Kaismetan, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Semangat!